Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika bersama Ibu. Video kali ini Ibu akan membahas tentang nilai fungsi. Nah, sebelumnya kalian sudah membahas tentang banyak pemetaan atau fungsi dan korespondensi satu-satu ya. Nah, video kali ini kita akan membahas gimana sih cara menentukan nilai fungsi. Dan sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu notasi fungsi. Nah, fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan F, G, H, dan sebagainya. Jadi semua huruf-huruf kecil itu bisa dinyatakan dalam sebuah notasi fungsi. Misalkan F.2x ada panah Y, dibacanya itu bisa F memetakan X ke Y, maka Y sama dengan F dalam kurung X dalam penulisannya. Nah, dibacanya sama dengan F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X ya. Itu adalah sebuah notasi fungsi. Nah, kita lihat di sini. Kita mulai ke menghitung nilai fungsi. Diketahui suatu fungsi f(x) 3x plus 2. Nah, ini dibacanya gimana? Ada sebuah fungsi x ke 3x plus 2 dengan daerah asal fungsi x di mana x kurang dari 5, x adalah bilangan asli ya. Nah, yang dicari adalah tentukan rumus fungsi. B. Tentukan daerah asal fungsi. C. Tentukan daerah hasil fungsi. Kita pertama tentukan rumus fungsi dulu ya. Nah, di sini lihat. Ada 3x plus 2 ya. F fungsi x ke 3x plus 2. Ini kita ubah bentuknya ke dalam rumus fungsi. Nah, berarti jawaban pertama yang A itu kita tinggal tuliskan saja F dalam kurung X sama dengan, nah 3x plus 2 nya kita tulis ulang 3x. Nah, ini 3x plus 2. Nah, ini adalah sebuah rumus fungsi ya. Ini rumus fungsi. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x plus 2 ya. Udah ada tadi. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini rumus fungsinya. Kita lihat yang nomor 2. Tentukan daerah asal fungsi. Daerah asal itu sama dengan apa? Domain ya. Nah, daerah asal itu sama dengan domain atau dinyatakan dengan domain. Nah, dari mana ini lihatnya? Dari sini nih. Ini ada sebuah notasi fungsi. Daerah asal fungsi x di mana x kurang dari 5, x adalah bilangan asli. Nah, x adalah anggota bilangan asli. Bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini yang diminta itu x kurang dari 5 ya. X kurang dari 5 bilangan asli, berarti domainnya adalah berapa aja? Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah domainnya. 1, 2, 3, 4 karena di sini keterangannya x kurang dari 5 adalah anggota bilangan asli itu ya. Ingat ya, kalau dalam penulisan fungsi atau himpunan itu kita awali dengan kurung kurawal seperti itu ya. Nah, ini yang bagian B-nya. Nah, kita lanjut ke bagian C. Oke, kita lihat bagian C. Bagian C itu tentukan daerah hasil. Daerah hasil itu apa? Nah,
Ini C-nya di sini ya. C itu daerah hasil. Daerah hasil itu sama dengan rank. Ya. Rank atau daerah hasil. Gimana sih caranya? Caranya kita lihat di sini. Nah, ini kan rumus fungsinya fx sama dengan 3x plus 2. Kita tulis ulang. fx sama dengan 3x plus 2. Nah, kita lihat daerah hasilnya itu dari daerah awalnya dulu nih, x-nya. Daerah asal. Ya. Daerah asal atau domainnya itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan ke x, ganti nilai x-nya dengan domain. Dengan anggota-anggota domain. Misalkan di sini x-nya ganti dulu dengan 1. X sama dengan 1. Nah, f dalam kurung kita ganti x-nya dengan angka 1. Nih, kita ambil dulu angka 1 kan. Nah, kita ganti x-nya dengan 1, berarti di sini kita masukkan di sini berarti f dalam kurung 1 sama dengan 3x kan, ini artinya 3 kali x. X-nya ganti dengan angka 1, berarti 3 kali 1 ditambah 2. Nah, kita selesaikan. 3 kali 1 itu berapa? 3 ya. 3 tambah 2 berapa? Adalah 5. Nah, ini jawabannya. Baru dapat 1. Ini ya, range-nya. Baru dapat 1. Nah, kita cari lagi. Ini x-nya dari domain. Kita tandai domain. Nah, kita tandai. Nah, baru kita lanjut ke yang 2. X sama dengan 2. Berarti di sini ganti x-nya dengan 2. F dalam kurung 2. Bukan 1 lagi, tapi udah ganti 2. Sama dengan 3 dalam kurung. Nah, satunya ganti dengan 2. Karena x-nya sama dengan 2. 3 dalam kurung 2 ditambah. Nah, 2 ini kita selalu terus ulang. Gitu ya. Nah, kita langsung aja kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. Ditambah 2. 6 tambah 2 itu berapa? 8 kan? Nah, baru dapat lagi range-nya. Kita lanjut ke x selanjutnya. Kita lanjut x-nya 3. Berarti x sama dengan 3. Kita panah. F dalam kurung ganti x-nya dengan 3 sama dengan 3 dalam kurung. Nah, 3 ya, karena x-nya 3 tambah 2, kita kalikan. Nah, 3 kali 3 9 ditambah 2, jadi hasilnya 11. Udah dapet 3, sisanya adalah 4 ya. Kita masukkan x sama dengan 4. Nah, f dalam kurung 4. Berarti kita ganti x-nya dengan 4. 3 kali 4 ditambah 2. 3 kali 4 berapa? 12 ya. Berarti 12 tambah 2. 2-nya tulis ulang. Jadi 12 tambah 2 dapat 12. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi range-nya 5, 8, 11, 12. Maka jawaban yang C adalah range sama dengan berapa aja? Nah, ini 5, 8, 11, dan 14. Kita tinggal tulis ulang. Lihat ya, harus pakai kurung berawal. 5, 8, 11, dan 12.
mudah-mudahan kalian paham ya mengenai cara mencari nilai fungsi. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Tentukan bayangan 10 oleh f atau f dalam kurung 10. Ya, ini sama yang mencari nilai fungsi, cuman ini dibacanya bayangan 10 kan. Bayangan 10 oleh f atau f dalam kurung 10. Tentukan bayangan 15 oleh f atau f dalam kurung 15. Yang ke C-nya bayangan negatif 2 oleh f atau f dalam kurung negatif 2. Jadi kita tinggal ganti aja x-nya dengan 10, x-nya dengan 15, x-nya dengan negatif 2. Ini udah ditentukan x-nya ya. Nah, kita lihat rumus fungsinya udah jelas di sini. Fx sama dengan 2x plus 5. Nah, gampang ini mah. Kita lihat di sini. F dalam kurung X sama dengan 2X plus 5. Kita coba jawab yang A dulu. Yang A itu F10 yang dicarinya. Sama dengan, nah kita ganti X-nya dengan 10. Otomatis X-nya yang 2X ini ya, ganti juga dengan 10. Berarti 2 dalam kurung 10 ditambah 5. Nah, 2 dalam kurung 10 itu artinya kan 2 kali 10 ya. 2 kali 10 itu artinya 20. Nah, tambah 5-nya turunkan. 20 tambah 5 jadi berapa? 25. Maka bayangan 10 jawabannya adalah 25. Oke, kita lanjutkan ke bagian B. Bayangan 15 oleh F atau F15. Caranya sama ya. Caranya sama, pengerjaannya kayak bagian A. Bagian B. Nah, ini kan rumus fungsinya masih sama. Fx sama dengan 2x plus 5. Nah, kan bayangan 15, berarti di sininya F15. Kita ganti X-nya dengan 15, berarti 2 dikali atau dalam kurung 15 ditambah 5. Nah, 2 kali 15 berapa? 30 ya. 30 ditambah 5. Hasilnya 35. Jadi bayangan 15 itu hasilnya 35. Nah, sekarang bagian C masih sama, bagian C juga. Berarti di sini, nah rumus fungsinya masih sama juga, 2x plus 5. Ya, ini tulis ulang. Nah, F dalam kurung min 2. Jadi x-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti di sini 2 dikali negatif 2 ditambah 5. Nah, 2 kali negatif 2 ya negatif 4 ditambah 5. Nah, di sini lihat. 4-nya negatif, 5-nya positif. Beda tanda ya. Negatif 4 tambah 5. Kalau beda tanda kayak gini itu dikurangi artinya. 5 kurangi 4 adalah 1. Ikut tandanya ke angka yang besar. Angka yang besar adalah 5 kan. 5 itu positif, berarti di sini positif 1 hasilnya. Oke. Nah, jadi F dalam kurung negatif 2 atau bayangan negatif 2 hasilnya 1. Oke. Nah, mudah-mudahan di sini yang Ibu jelaskan kalian bisa paham ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini ada diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 3. Jika fx sama dengan 12, tentukan nilai x dari fungsi tersebut. Nah, ini kebalikan ya. Ini nilai fungsinya sudah ada. Nilai fungsi dari 3x plus 3 itu hasilnya 12. Nah, yang dicarinya adalah x-nya itu berapa sih gitu ya. Nah, caranya gini. Ini kan rumus fungsinya nih. Kita tulis ulang. Fx Oke, kita tulis dulu rumus fungsinya. Fx
sama dengan, ini kan rumus fungsinya nih ya, fx sama dengan 3x plus 3. Nah, di sini nilai fungsinya sudah ada. Fx itu nilai fungsinya 12. Yang dicari itu x, berarti di sini 12-nya kita tinggal pindahkan. Jadi 3x plus 3 sama dengan 12. Ya, baru kita cari nilai x-nya. Nah, kalau seperti ini, kita tinggal pindah ruaskan 3-nya ke sebelah kanan. Jadi 3x-nya kita turunkan sama dengan 12-nya juga kita turunkan. Nah, plus 3 pindah ruas ke kanan, awalnya plus akan menjadi minus ya. Nah, pindah ke sebelah kanan. Nah, sekarang berarti 3x sama dengan 12 kurangi 3, hasilnya 9 ya. Nah, kalau mencari x seperti ini, itu artinya 3-nya menjadi pembagi, jadi 9 bagi 3, maka x sama dengan 3. Maka jadi nilai x sama dengan 3 kalau nilai fungsinya ada 12 gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih contoh yang sama kayak tadi. Diketahui fungsi fx 5x kurangi 7 jika f a sama dengan 8, tentukan nilai a dari fungsi tersebut. Nah, di sini kok ini x tapi ini a, nggak apa-apa ya. Di sini diketahui rumus fungsi x-nya itu kan 5x kurangi 7. Nah, jika fa, nah si x-nya itu ganti dengan a. Jika fa sama dengan 8, maka nilai a itu berapa? Sama aja ya, mau x, mau a, mau b, mau c, sama aja. Itu sama-sama variabel. Nah, kita lihat di sini, kita tulis dulu nih rumus fungsinya. F dalam kurung x sama dengan 5x kurangi 7 ya. Nah, di sini kan dicari fa, berarti itu artinya kan kita ganti aja x-nya dengan a, jadi fa sama dengan 5a kurangi 7, sama aja kan, x yang kita ganti a nih. Nah, harus sama dengan 8 nilainya, jadi di sini sama dengan 8, maka nilai a-nya berapa gitu ya. Nah, kita sama kayak tadi caranya, 5a-nya kita turunkan sama dengan 8 pun kita turunkan. Nah, ini kita pindah ruaskan ke kanan. Yang awalnya negatif 7, jadi kebalikannya plus 7 ya. Jadi 5a sama dengan 8 ditambah 7, hasilnya 15. Maka mencari a sama dengan 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3. Wah, sama ya hasilnya. 15 bagi 3 sama 15 bagi 5 sama 3. Jadi nilai a sama dengan 3, itu hasilnya. Oke, mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang dijelaskan ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau belum paham, boleh diulang-ulang lagi videonya ataupun boleh bertanya sama Ibu ya, baik di Japri ataupun di grup WA. Nah, di sini ada tugas 6 tentang fungsi. Nah, ini tugas wajib kalian kerjakan. Kalian kerjakan di buku catatan matematika kalian, ada 5. Nah, ada soalnya 5. Nah, ini soal yang pertama dengan kedua itu materi yang kemarin tentang banyak pemetaan dan banyak korespondensi satu-satu. Jadi kalian bisa ulang lagi atau tonton lagi video penjelasannya. Nah, yang 3, 4, 5 itu penjelasan yang barusan di video ini ya, yang barusan kita jelaskan, kita bahas. Oke. Nah, jadi kalian ada 2 video yang harus ditonton lagi kalau misalkan materi yang kemarin
udah lupa, silakan tonton lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugas 6 tentang fungsi ini kalian kerjakan, wajib kerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.